Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas B1 beranggotakan saya sendiri Hendy Wahyudianto, Mbak Winsana Nurfadilah, dan Mbak Ani Nurkamida. Di sini kami menjelaskan terkait analisis unsur keputusan tata usaha negara di Kabupaten Ngawi. Kami mulai dari pendahuluan. Yang pertama, keputusan tata usaha negara KTUN adalah keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat atau badan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. KTUN selalu memuat hal yang jelas dan pasti atau konkret, ditujukan pada orang atau pihak tertentu atau individual, dan merupakan keputusan akhir atau final yang langsung menimbulkan akibat hukum. Artinya, setelah keputusan ditetapkan, muncul hak, kewajiban, atau status hukum baru bagi pihak yang dikenai keputusan tersebut. Pengertian KTUN ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Dalam praktik sehari-hari, KTUN ini sangat penting karena menjadi dasar pemerintah ketika mengambil tindakan seperti memberikan izin, mengangkat atau memberhentikan pejabat, menetapkan status seseorang, atau memberikan kedudukan tertentu dalam pemerintahan. Dengan adanya KTUN, hubungan antara pemerintah dan masyarakat menjadi lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Agar tidak menimbulkan kesewenang-wenangan, setiap KTUN harus dibuat sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu AUPB, seperti asas kepastian hukum, keterbukaan, kecermatan, dan tidak menyalahgunakan wewenang. Dengan mengikuti asas-asas tersebut, KTUN berfungsi menjaga agar tindakan pemerintah berlangsung tertib, transparan, dan melindungi hak masyarakat. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Ani. Keputusan Tata Usaha Negara atau KTUN yang memberikan kedudukan. 1. Keputusan yang memberikan kedudukan adalah salah satu ragam keputusan tata usaha negara KTUN yang isinya menetapkan atau mengubah status jabatan atau peran seseorang dalam struktur pemerintahan. Melalui keputusan ini, seseorang secara resmi memperoleh kedudukan hukum baru yang disertai hak, kewajiban, serta tanggung jawab untuk menjalankan fungsi pemerintah tertentu. 2. Ragam KTUN ini sangat penting karena menentukan siapa yang berwenang menjalankan tugas tertentu dalam administrasi publik begitu keputusan diterbitkan. Kedudukan tersebut berlaku secara sah dan menjadi dasar pelaksanaan fungsi pemerintahan. Dengan demikian, keputusan ini memberikan kepastian hukum, menjamin ketertiban penyelenggaraan pemerintah, serta memastikan bahwa tugas publik dijalankan oleh pejabat yang sah. 3. Keputusan yang memberikan kedudukan biasanya berbentuk surat keputusan SK pengangkatan, penetapan, atau penunjukan. Contoh nyatanya meliputi pengangkatan atau pemberhentian pegawai negeri sipil atau PNS, serta keputusan yang menetapkan jabatan struktural lainnya dalam instansi pemerintah. 4. Jenis KTUN ini bersifat konkret, individual, dan final, sebagaimana dipahami dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. 5. Inti dari keputusan ini adalah penetapan kedudukan hukum yang sah sehingga seseorang dapat menjalankan tugas pemerintahan secara resmi dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, karakteristik ragam KTUN yang memberikan kedudukan. Keputusan yang memberikan kedudukan memiliki ciri khas yang menunjukkan bahwa keputusan tersebut benar-benar menetapkan status atau jabatan resmi bagi seseorang. Pada dasarnya, keputusan ini berfungsi untuk menetapkan atau mengubah kedudukan hukum seseorang dalam pemerintahan.
sehingga yang bersangkutan memiliki posisi, tugas, dan tanggung jawab baru. Keputusan seperti ini selalu menyangkut hal-hal yang nyata dan spesifik, misalnya penunjukan seseorang untuk menduduki jabatan tertentu dalam instansi pemerintah. Karena ditujukan untuk individu tertentu, keputusan ini bersifat individual dan tidak berlaku untuk orang banyak, seperti halnya peraturan umum. Begitu ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, keputusan tersebut langsung menjadi keputusan akhir dan tidak memerlukan persetujuan lain. Sifat final inilah yang membuatnya langsung menimbulkan akibat hukum. Seseorang resmi mendapatkan hak, kewenangan, serta kewajiban baru sesuai jabatan yang diberikan. Keputusan yang memberikan kedudukan juga harus diterbitkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan, baik kewenangan atribusi, delegasi, maupun mandat. Tanpa kewenangan yang sah, keputusan dapat dianggap cacat hukum. Selain itu, keputusan seperti ini berfungsi sebagai dasar bagi pejabat yang ditetapkan untuk menjalankan tugas pemerintahan, sehingga kedudukan yang diberikan benar-benar dapat dilaksanakan secara sah. Ciri lain yang melekat pada keputusan ini adalah adanya keputusan hukum. Melalui penetapan kedudukan, pemerintah memperjelas siapa yang berhak menjalankan suatu fungsi, sehingga kegiatan pemerintah berjalan lebih teratur dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam proses pembuatannya, keputusan ini juga wajib mematuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB, seperti kecermatan, keterbukaan, kepastian hukum, dan tidak menyalahgunakan wewenang, serta menjunjung prinsip ketidakberpihakan. Dengan begitu, jabatan yang diberikan dapat dijalankan secara profesional dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ani. Baik, terima kasih. Dasar hukum terkait keputusan yang memberikan kedudukan pada dasarnya telah diatur serta jelas dalam sistem administrasi pemerintah Indonesia. Landasan utamanya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Dalam pasal 1 angka 7, undang-undang ini mendefinisikan keputusan tata usaha negara sebagai keputusan tertulis yang bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum. Dengan demikian, setiap penetapan jabatan oleh pejabat pemerintah, termasuk pengangkatan aparatur di daerah, digolongkan sebagai KTUN yang sah menurut hukum. Selain itu, keberlakuan diperkuat oleh asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB, seperti asas kepastian hukum, kecematan, keterbukaan, dan tidak menyalahgunakan wewenang. AUPB menjadi standar yang harus dipenuhi agar setiap keputusan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga memenuhi prinsip penyelenggara pemerintah yang akuntabel dan transparan. Penerapannya di tingkat daerah dapat dilihat dalam berbagai keputusan kepala daerah. Salah satu contohnya adalah Keputusan Bupati Ngawi nomor X 800.1.3/404.403/2023 tentang pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, administrasi, dan pengawas. Keputusan ini merupakan bentuk nyata KTUN yang memberikan kedudukan karena menetapkan jabatan secara spesifik, penetapan nama pejabat yang diangkat, dan menimbulkan hak serta kewajiban baru bagi yang bersangkutan. Semua aturan ini penting karena memastikan bahwa setiap pengangkatan jabatan dilakukan secara sah, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Dengan dasar hukum yang kuat, pemerintah pusat maupun daerah dapat menjalankan administrasi dengan tertib dan sesuai aturan. Monggo selanjutnya. Di sini ada contoh KTUN, yaitu pengangkatan jabatan di Kabupaten Ngawi tahun 2023. Contoh KTUN yang memberikan kedudukan dapat dilihat pada Keputusan Bupati Ngawi nomor 10/800/136/733/404
403/2023 tentang pengangkatan pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Ngawi. Dalam keputusan ini, Bupati menetapkan orang-orang yang akan menduduki jabatan tertentu, mulai dari jabatan pimpinan tinggi, administrator, sampai pejabat pengawas. Setelah keputusan ini ditetapkan, para pejabat tersebut resmi memegang jabatan barunya dan berhak menjalankan tugas serta tanggung jawab yang menyertainya. Dengan SK tersebut, setiap pejabat yang tercantum di dalam lampiran mendapatkan status jabatan yang sah, lengkap dengan kewenangan, tanggung jawab, dan konsekuensi hukum sebagai aparatur pemerintah. Inilah ciri utama KTUN yang memberikan kedudukan, yaitu keputusan yang menetapkan posisi dan status seseorang dalam struktur pemerintahan. SK ini memenuhi unsur KTUN karena keputusan ini bersifat konkret karena menetapkan jabatan tertentu pada individu tertentu. Keputusannya individual sebab ditujukan kepada nama-nama tertentu yang diangkat. Bersifat final karena berlaku sejak ditetapkan tanpa perlu keputusan lanjutan agar jabatan itu sah. Dikeluarkan berdasarkan wewenang atributif Bupati sebagai pejabat pemerintahan. Keputusan ini menimbulkan hak dan kewajiban baru, misalnya kewenangan memimpin unit kerja, melakukan pembinaan atau mengambil keputusan administratif. Secara umum, keputusan pengangkatan seperti ini merupakan penerapan langsung dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa penetapan jabatan harus dituangkan dalam keputusan yang sah. Karena itu, SK Bupati Ngawi ini bukan hanya dokumen administratif, tetapi merupakan dasar hukum yang mengatur struktur dan jalannya pemerintahan daerah. Keputusan Katun sebagai berikut. Keputusan Bupati Ngawi nomor X.800.1.3.6/404.403/2023 dapat dinilai menggunakan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Jika diperhatikan, keputusan ini sudah mencerminkan prinsip-prinsip dasar yang dipenuhi oleh setiap pejabat pemerintahan ketika membuat keputusan. Dari sisi kepastian hukum, keputusan ini memberikan kejelasan tentang siapa saja yang diangkat menjadi pejabat pemerintahan Kabupaten Ngawi. Nama dan jabatannya tercantum dengan jelas, sehingga masyarakat dan pegawai lain dapat mengetahui secara pasti siapa yang bertanggung jawab di setiap unit kerja. Dilihat dari asas kecermatan, keputusan ini menunjukkan bahwa pengangkatan pejabat dilakukan dengan mempertimbangkan struktur organisasi dan kebutuhan kerja. Orang yang diangkat ditempatkan pada jabatan yang sesuai dengan bidang tugasnya, sehingga keputusan tersebut tampak dibuat dengan pertimbangan yang matang. Selanjutnya, keputusan ini juga mendukung asas keterbukaan karena SK pengangkatan pejabat merupakan dokumen yang biasanya diumumkan atau dapat diakses melalui media resmi pemerintah daerah. Dengan begitu, masyarakat dapat mengetahui perubahan jabatan yang terjadi di lingkungan pemerintah. Dari segi tidak menyalahgunakan wewenang, keputusan ini dibuat berdasarkan kewenangan bupati yang memang berhak mengangkat pejabat. Isi keputusan juga tidak menunjukkan adanya kepentingan pribadi, melainkan dibuat untuk kebutuhan penyelenggaraan pemerintah. Terakhir, melalui asas kepentingan umum, keputusan ini dapat dipahami sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menempatkan pejabat pada posisi yang tepat. Pekerjaan di setiap unit pemerintah dapat berjalan lebih efektif dan memberi manfaat bagi publik. Secara keseluruhan, keputusan Bupati Ngawi ini menunjukkan bahwa proses pengangkatan pejabat sudah berjalan sesuai aturan dan mencerminkan prinsip-prinsip dasar pemerintahan yang baik. Terkait kesimpulan, dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa keputusan tata usaha negara adalah keputusan pejabat pemerintah yang bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang dituju. Ragam
keputusan tata usaha negara yang memberikan kedudukan merupakan jenis keputusan yang menetapkan jabatan atau posisi resmi seseorang sehingga ia memperoleh dasar hukum untuk menjalankan tugas dan kewenangannya. Contoh penerapannya dapat dilihat pada keputusan Bupati Ngawi nomor 10.1.1.6/403/2023 yang mengangkat pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas. Keputusan tersebut menunjukkan bagaimana pejabat pemerintah diberi kedudukan secara sah melalui penetapan tertulis, serta mencerminkan penerapan asas-asas pemerintahan yang baik seperti kepastian hukum, kecermatan, dan kepentingan umum. Dengan demikian, keputusan tata usaha negara yang memberikan kedudukan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa struktur pemerintahan berjalan tertib, jelas, bertanggung jawab. Keputusan semacam ini menjadi dasar hukum bagi pejabat untuk menjalankan tugas sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat mengenai siapa saja yang memegang tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sekian dari kami kelompok 3 kelas B1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.